Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejenak dari perjalanan malam kita dari sore sampai kita kemudian dibangkitkan kembali, roh kita sepenuhnya dipegang oleh Allah. Bersyukur kemudian di pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama kembali beraktivitas dalam rangka sebagaimana ayat yang terakhir dibacakan imam kita tadi, wa dzkirisma rabbika bukratan wa asila, agar kita mempunyai kesempatan untuk senantiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di setiap menjelang pagi dan nanti ketika akan menutup hari itu menuju malam hari. Jamaah rahimakumullah, bersyukur luar biasa ya dengan nikmat yang Allah berikan pada kita. Hari ini entah di usia yang keberapa masing-masing kita, semoga semua perjalanan kehidupan yang Allah berikan kesempatannya buat kita sepenuhnya kita isi dengan kebaikan. Karena tidak ada yang kemudian bisa menjadi satu andalan dalam kehidupan akhirat kita nantinya kecuali kebaikan-kebaikan yang pernah Allah berikan pada kita dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bersalawat kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Semoga setiap salam dan salawat kita ini sebagaimana janji Allah melalui lisan Rasulullah SAW, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali maka Allah bersalawat untuknya 10 kali. Semoga itu juga kesempatan baik yang kita pahami. Semoga kita mampu melaksanakannya dan melakukannya di setiap kesempatan yang ada. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah iman kita masih Allah teguhkan dalam hati-hati kita. Keyakinan bahwasanya kita akan segera kembali pada Allah Subhanahu wa taala adalah keyakinan yang luar biasa yang kita imani. Bahwasanya mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat tidak ada batas waktunya kecuali nanti hatta ya'tiyakal yakin, sampai datangnya hari yang pasti datang pada setiap orang. Kata mufassir mengatakan itu adalah hari kematian setiap kita. Jamaah hadirin rahimakumullah, hari ini kita belajar sedikit dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini Allah sebutkan dalam surah yang ke-35 di ayat yang ke-32, surah Fatir ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awrasna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kitab itu yakni Al-Qur'an ini kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang kemudian lebih memilih pilihan yang pertama yang Allah sampaikan, zalimun li nafsihi, orang yang kemudian terkategori menzalimi dirinya sendiri. Yang kedua, wa minhum muqtasid, ada yang kemudian berada di posisi pertengahan yang kedua. Yang berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Dia kemudian senantiasa mengambil kesempatan yakni
terlebih dahulu berbuat kebaikan di setiap kesempatan yang Allah berikan kepadanya. Kebaikan ini dia lakukan adalah tidak lain karena izin Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fadlul kabir. Yang demikian itu kata Allah adalah karunia Allah yang besar yang Allah berikan kepada setiap hamba-Nya. Jamaah hadirin rahimakumullah. Ayat ini menjadi pelajaran buat kita bahwasanya ada tingkatan kategori orang-orang beriman pada Allah dan Rasul-Nya, termasuk juga pada kitab-kitab Allah yang Allah sampaikan perintahnya di surah At-Taghabun ayat yang ke-8. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Satu ayat ini digabung semua di Allah Subhanahu wa taala. Berimanlah kalian kepada Allah, berimanlah kalian kepada Rasul-Nya, berimanlah kalian pada An-Nuril ladzi anzalna. Setiap mufassir mengatakan yang dimaksud dengan nur di sini adalah Al-Qur'an. Jamaah rahimakumullah. Pelajaran besar yang kadang kita lewatkan dari ayat-ayat yang pendek dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tidak masuk orang yang melalaikan perintah-perintah ataupun larangan yang Allah sampaikan di ayat-ayatnya yang pendek tadi. Semoga kita senantiasa termasuk orang yang teliti ketika membaca ayat-ayat Allah, karena kadang justru perintah yang itu mungkin kuat tujuan untuk kehidupan manusia justru di ayat-ayat yang pendek. Karena kadang kita baca yang panjang terlalu kepanjangan sehingga banyak dilupa. Itulah kenapa kemudian Allah sampaikan di ayat-ayat yang pendek agar kita mudah mengenangnya dan mengingatnya. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita pelajari ayat yang pertama tadi bahwasanya Allah telah mewariskan Al-Qur'an ini kepada hamba-hamba terpilih. Orang-orang beriman adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga membentuk kemudian ada 3 tingkatan. Yang sebelumnya Nabi telah menyampaikan kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat, beliau menyampaikan yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah." Orang yang keimanannya itu kuat pada Allah dan Rasul-Nya, termasuk pada Al-Qur'an dan segala isi yang ada dalam Al-Qur'an itu, itulah yang lebih baik di sisi Allah, dan yang demikian itu pula yang lebih Allah cintai daripada al-mu'minul dha'if, orang mukmin yang kemudian lemah keimanannya. Jamaah rahimakumullah. Tapi Nabi SAW kemudian tidak berhenti sampai di sini hadisnya. Wa kullin khair. Kata Nabi SAW, pada keduanya, wa fi kullin khair, pada keduanya tetap ada kebaikan. Orang yang kuat keimanannya, karena hadis ini tidak secara langsung mengatakan keimanan, tapi didahului dengan kalimat al-mu'min. Ada yang menjelaskan dalam penjelasan hadis ini dan banyak tahqiq yang disampaikan, di antara yang harus dikuatkan orang-orang beriman itu adalah selain keimanannya, sebisa mungkin dia juga mempunyai kekuatan lain, yakni bisa jadi kekuatan fisiknya, kekuatan ekonominya, yang nanti sepenuhnya hanyalah untuk perjuangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin rahimakumullah. Nabi melanjutkan kembali, kata beliau, "Ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah." Bersegeralah kalian melakukan segala sesuatu yang itu ada manfaatnya buat kalian, baik dalam kehidupan dunia, terutama nanti untuk kehidupan akhirat. Dan kata Nabi, wala ta'jas, jangan kemudian bermalas-malas dengan itu. Jamaah rahimakumullah. Hadis ini agak panjang, kita ambil bagian depannya saja. Jamaah, mudah-mudahan ini pelajaran buat kita. Ketika Nabi menyampaikan ada 2 kategori dalam orang-orang beriman itu, ada yang lemah, ada yang kuat. Kemudian Allah lebih merincinya kembali. Ada yang termasuk orang yang dikatakan oleh Allah di bagian pertama dengan zalimul li nafsi. Ini akan mengukur masing-masing keimanan kita. Bagaimana kita mengimani Allah dan Rasul-Nya dan Al-Qur'an, kita bisa melihat diri kita dari kategori yang 3.
Siapa yang dimaksud dengan zalimun li nafsi? Para ulama memberikan penjelasan. Orang yang terkategori zalim pada dirinya sendiri itu adalah mereka yang melaksanakan kewajiban tapi bercampur juga dengan hal-hal yang haram. Yang wajib dikerjakan walaupun ala kadarnya, tapi yang haram dikerjakan seakan-akan lebih tertib. Maksiatnya Masya Allah. Al-mu'min yang mengamalkan hal-hal yang wajib, wal asi, dan dia juga bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua disebut dengan al-muqtasid tadi, yang pertengahan. Dia adalah orang yang kemudian melaksanakan kewajiban, berusaha menjauhkan diri dari yang haram, tapi tidak terlalu bersemangat. Kalau ada kesempatan yang berbuat baik, kebaikan dia dilakukan, tapi tidak pernah meninggalkan yang wajib. Hanya saja dirinya masih banyak terjebak dengan hal yang makruh, apalagi yang mubah. Kemudian yang ketiga yang Allah sampaikan tadi, sabiqum bil khairat. Orang yang senantiasa menjaga dirinya tetap berada di posisi terbaik. Kesempatan yang baik tidak pernah disia-siakan olehnya. Dan ini orangnya yang punya semangat besar. Kalau kita di masjid ini Pak, kita contohkan orang yang paham bagaimana ketika tujuannya ke masjid untuk ibadah, itu mestinya dipahami banyak. Satu di antara yang banyak itu begitu masuk masjid, sementara kita punya kesempatan yang ada, satu, kita mungkin akan laksanakan sholat tahiyatul masjid, atau mungkin nambah dengan sholat qobliyah. Bahkan nanti setelah keduanya dikerjakan, berusaha mendapatkan saf depan. Ini kadang jamaah rahmatullah, kita ini mengaku bersalawat pada Nabi SAW agar kemudian nanti mendapatkan syafaatnya. Tapi kita banyak-banyak lalai dari sunnah-sunnah yang sudah Nabi biasakan. Yang ini bukan sunnah yang besar, artinya sulit kita kerjakan. Sebenarnya mudah. Kadang saf depan itu Masya Allah longgar. Banyak orang yang tidak terlalu peduli dengan saf depan dalam kita melaksanakan sholat di masjid. Jemaah rahmatullah, ini kadang sunnah-sunnah Nabi yang biasanya kita kerjakan, kadang kita tertinggal. Kemudian mungkin ada di antara kita begitu selesai sholat kita atau sebelum sholat, kita tidak menutup dengan doa. Yang mana setelah tahiyat itu kan kita ada doa untuk dijauhkan dari fitnah dajjal, dijauhkan dari fitnah kehidupan akhirat yang memberatkan. Dan itu semua ada sampai ke Nabi SAW. Jamaah rahimakumullah, itu di antara sunnah-sunnah kalau kita berada di masjid. Kalau orang itu terkategori sabiqum bil khairat, maka kebaikan sekecil apapun ketika dia tahu ilmunya, paham pengetahuannya, maka dia akan kerjakan. Yang justru paling berat itu Pak ketika hari Jumat biasanya. Saf depan itu saf yang paling ditakuti di sebagian masjid. Entah apa yang dikhawatirkan, padahal masjid sudah sediakan imam, nggak akan tunjuk-tunjukkan siapa yang akan diminta untuk jadi imam. Khotibnya sudah ada yang terjadwal, tapi kadang Masya Allah berat untuk menempati saf depan. Jamaah rahimakumullah, lah kita mungkin termasuk orang-orang yang Allah mudahkan untuk paham hal-hal yang di antara sunnah-sunnah Nabi SAW. Tinggal istiqomah saja. Kata ulama, sabiqum bil khairat ini orangnya senantiasa bersemangat untuk mendapatkan setiap kebaikan yang ada peluangnya dikerjakan. Jamaah hadirin rahimakumullah. Ketiga tingkatan ini mana di antara yang kemudian kita berada di situ? Ini untuk introspeksi diri kita. Karena bagaimanapun yang tiga ini tetaplah Allah katakan kepadanya di awal ayat tadi, awrasnal kitab, Allah sudah wariskan kepada setiap dari tingkatan-tingkatan tadi Al-Quran itu. Walaupun ada yang memilih dolim pada diri sendiri, Qurannya sudah ada tapi dia lewati pelajaran di dalamnya. Yang pertengahan dia tahunya halal dan haram, berusaha berada di posisi itu dan tidak memperkuat diri, menjauhkan dari yang mubah dan termasuk juga yang makruh. Yang ketiga ini kenapa di bagian akhir? Tujuannya agar kemudian itulah yang paling dikenang dan mudah diingat oleh orang, kebanyakan orang-orang yang membacanya. Mudah-mudahan saya termasuk orang yang nomor 3. Artinya ini yang nomor 1-nya kalau dalam urutan yang terbaik ya. Jemaah hadirin rahimakumullah.
Kalau hari ini kita lihat kebanyakan orang ketika selesai lomba biasanya menyebutkan juara 3 itu pertama untuk menjadi surprise bagi yang juara 1. Bahkan kalau di acara-acara besar door prize-nya itu justru belakangan. Ketika hadiahnya mungkin mobil, hadiahnya mungkin motor dan lain sebagainya. Kalau sekedar hadiah-hadiah seperti kipas angin atau mungkin piring atau rak piring dan lain sebagainya yang sederhana itu biasanya dibaca lebih awal. Itulah yang kemudian sesungguhnya di aplikasi dari Al-Quran ini, yang seakan-akan mereka juga bertujuan agar kemudian yang terakhir ini yang paling besar. Al-Quran sudah memberikan pelajaran itu buat kita, Pak. Cuman kadang kita mungkin lalai dari membacanya, lupa terjemahnya dan lain sebagainya. Jamaah hadirin rahimakumullah. Ketika kita kemudian berada di posisi atau pengen berada di posisi yang ketiga ini, sabiqum bil khairat. Para sahabat Nabi SAW telah memberikan teladan besar buat kita. Dalam sebuah hadis, Nabi menceritakan ini di Arba'in An-Nawawi, di hadis yang ke-25. Kalau kita mau mengulang kembali di rumah, barangkali ada kitabnya. Di sana diceritakan bahwa para sahabat, sebagaimana kita ketahui, a'dhamu sahabati Rasulullah fuqara. Sebagian besar dari sahabat-sahabat Nabi itu adalah orang-orang fakir. Maka beliau di antaranya ada yang kemudian mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Dzar. Ada yang datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian mereka mengadu pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur." Ketika di masjid, para sahabat itu mendekat pada Nabi, "Ya Rasulullah, telah pulang, telah pergi orang-orang yang kaya di antara kami dengan memborong banyak pahala." Kemudian dalam hadis itu dilanjutkan, mereka itu ya Rasul, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka orang-orang kaya itu berpuasa, mereka melaksanakan sholat sebagaimana kami sholat. Mereka juga berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fadli amwalihim. Mereka bersedekah dengan berkah harta yang mereka miliki, yang Allah berikan kepadanya. Lah kami orang-orang fakir begini ya Rasulullah, tidak bisa bersedekah dengan harta karena kami tidak punya harta. Disinilah bijaksananya Nabi SAW atas bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita merasa bagian dari yang fakir itu, maka inilah salah satu solusinya. Maka kata Nabi SAW, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Loh, bukankah Allah sudah kasih jalan buat kamu juga bersedekah? Ini Nabi menghibur, Pak, ketika ada para sahabat, dan ini jadi pelajaran buat kita. Ketika kemudian para sahabat itu merasa ngenes di hatinya, "Ya Allah, aku nggak punya harta, nggak bisa sedekah, ya Allah. Apa yang bisa aku sedekahkan? Makan saja ini begini." Ahlus Suffah itu, Pak, tinggalnya di masjid, makannya sebagian besar adalah derma dari orang-orang, para sahabat yang lain, walaupun tidak semuanya. Tapi sebagian besar Ahlus Suffah itu murni orang yang kemudian tinggalnya di Masjid Nabawi, yang kemudian makannya dikasih para sahabat yang punya kelonggaran harta. Mereka adalah penghafal Al-Quran. Jamaah rahimahullah. Kata Nabi SAW, bukankah Allah sudah ngasih jalan buat kamu juga bisa bersedekah tanpa harus dengan harta? Kata Nabi SAW, "Anna bi kulli tasbihatin sadaqah." Di setiap selesai kalian sholat, ketika kalian itu bertasbih, itu juga sedekah. Jadi nilai kita bertasbih tadi subhanallah sampai 33 kali tadi, Pak. Di hadis yang pertama ini Nabi mengatakan itu juga sedekah. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, "Wa kulli takbiratin sadaqah." Takbir kalian itu juga sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Dan setiap bacaan alhamdulillah kalian juga sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah.
Dan tahlil yang kalian ucapkan adalah bagian dari sedekah yang Allah murahkan buat kalian. Lalu kemudian berikutnya kata Nabi SAW, wa amara bil ma'ruf shadaqah. Kalian melakukan hal baik, mengajak orang lain pada yang baik, memberikan teladan yang baik juga sedekah. Wa naha 'anil munkar shadaqah. Termasuk juga kalian menghalangi orang dari melakukan perbuatan buruk, mengajak orang lain meninggalkan yang buruk juga termasuk kategori sedekah. Jamaah rahimakumullah. Apakah kita hanya berada di posisi ini? Boleh Pak diambil. Kalau betul kita termasuk orang fakir sebagai para sahabat, mau makan aja itu dikasih orang yang ahlu suffah. Apakah kita termasuk orang yang makan dikasih orang Pak? Dalam arti real langsung ini satu bungkus dimakan. Kalau masih ternyata kita lebih dari itu, kita tidak bersedekah dengan harta kita, wallahu a'lam. Kita masuk di posisi yang mana, Pak? Dolimul li nafsi, muqtasid, atau sabiqun bil khairat. Dolim dengan diri sendiri, padahal kata Quran, anfiqu mimma razaqnakum, infakkan, sedekahkan yang aku berikan kepada kalian sebagiannya. Nabi ngasih contoh yang besar pada kita, Pak. Berapa kali tersampaikan sepertinya di mimbar sini. Nabi satu ketika setelah subuh tiba-tiba pulang ke rumah, belum sempat berzikir. Kemudian segera juga datang ke masjid. Begitu datang ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa buru-buru pulang?" "Aku ingat di rumah itu ada titipan. Ada berapa dinar yang harus dikeluarkan. Itu bukan hak kami tapi untuk disedekahkan." Nabi Pak tidak pernah menginapkan hartanya, Pak. Harta kita bermalam-malam, berbulan-bulan Pak di rumah. Bertahun-tahun bahkan sengaja disimpan. Sementara kadang banyak orang-orang yang butuh. Kita anggap apa? Kamu masih muda kok nggak kerja. Ada yang kadang Pak, ada yang begitu. Semoga kita bukan yang seperti itu. Jamaah rahimakumullah. Jadi jalan-jalan sedekah tadi mulai dari tahmid kita, tahlil kita, tasbih kita, bahkan amar ma'ruf an-nahy 'anil munkar, bahkan sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi batni ahadikum sadaqah. Bahkan sampai kalian datangi istri kalian, itu juga sedekah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna sahwatan yakunu lahu fiha ajran?" Apakah kalau kami mendatangi istri kami termasuk orang bersedekah dan mendapatkan pahala? Kata Nabi, "Loh, kenapa tidak? Bukankah kalau itu kalian salurkan di tempat yang Allah haramkan menjadi dosa besar? Itu artinya kalau dilakukan di tempat yang baik, yang halal buat kalian adalah termasuk berpahala sedekah." Sudah sedekah Pak pagi ini? Ini sedekah yang terakhir atau sedekah yang banyak silahkan. Jamaah rahimakumullah. Inilah yang kemudian kita melihat betapa para sahabat itu berlomba dalam kebaikan yang Allah berikan kesempatannya. Hanya saja dari sisi harta para sahabat tidak punya sebagian besar. Jadi kata Nabi, sedekah kalian perbanyaklah dari tasbih, takbir, tahlil, amar ma'ruf an-nahy 'anil munkar. Yang punya istri ya sedekahlah dengan istrinya. Jamaah rahimakumullah. Di hadis yang lain, sebagaimana para sahabat ini masya Allah betul-betul ingin menjadikan dirinya orang-orang yang kemudian punya nilai besar di hadapan Allah, ingin termasuk orang yang sabiqun bil khairat, memanfaatkan kesempatan yang ada. Sama Pak hari ini kemudian di hadis ini Nabi menyampaikan, kalau tadi hadisnya dari Abu Dzar Al-Ghifari, yang ini dari Abu Hurairah. Para sahabat itu datang pada Nabi SAW. Mereka sama mengatakan perkataan awalnya sama. Faqalu dhahaba ahlu dusur minal amwal bid darajatil ula. Ya Rasulullah, mereka orang-orang berharta itu sudah meninggalkan kami dari masjid ini dengan derajat yang tinggi. Wa na'imul muqim, dan kenikmatan yang luar biasa. Sama Pak. Yusalluna kama nusalli. Mereka juga salat sebagaimana kami salat. Yasumuna kama nasum, berpuasa sebagaimana kami juga puasa. Walahum fadlul min amwal, dia punya kelebihan harta yang dengan itu kemudian yuhajjuna fiha, dia bisa berhaji ya Rasulullah. Sebenarnya ini lebih menggambarkan kehidupan umat
yang jauh dari Mekah dan Madinah. Sebenarnya para sahabat itu dulu kan tinggalnya di Madinah. Berhaji ke Mekah itu tidak terlalu jauh untuk ukuran hari ini. Tapi memang butuh perjalanan yang panjang karena harus jalan kaki. Kenapa para sahabat mengatakan kami tidak bisa berhaji ya Rasul? Kenapa? Ada yang dibutuhkan kendaraan. Kemudian untuk logistiknya ketika di sana. Kalau hari ini kan jauhnya kita adalah karena jarak, kemudian sekaligus biaya yang besar untuk di lingkungan kita di Indonesia pada umumnya. Para sahabat sudah menjadikan ini ilustrasi kehidupan umat yang akan datang. Bahwasanya seperti kami, Pak, berkeinginan untuk berhaji, tertunda sekian tahun karena menunggu waktu antrian. Mau umroh saja tidak serta-merta kita bisa langsung berangkat. Harus juga mengumpulkan sedikit demi sedikit. Kadang yang sedikit itu kemudian belum sempat jadi bukit, sudah rontok kembali karena kepakai kebutuhan yang lain. Orang-orang yang kemudian berkeinginan besar untuk menjadikan dirinya mampu menapaki tanah haram itu banyak yang jual sawah, jual ladangnya, jual ternaknya, saking pengennya juga ke sana. Inilah menggambarkan bahwasanya orang yang kemudian posisinya fakir atau miskin tidak mampu serta-merta menyamai orang-orang kaya. Orang kaya ini kan pada umumnya ada yang dalam 1 tahun itu bisa 5 kali berumroh, ada yang 6 kali umroh, ada yang bahkan hampir setiap bulannya berumroh. Jamaah rahimahullah, terutama mereka yang punya travel, hampir setiap bulan itu mungkin bisa 2 atau 3 kali mereka ngantar. Jamaah rahimahullah, inilah yang menjadi gambaran. Para sahabat dahulu itu pengen semua memiliki pahala besar di hadapan Allah, berlomba, termasuk orang sabiqum bil khairat, orang yang mau memanfaatkan kesempatan yang ada untuk semuanya kebaikan yang terbentang di hadapannya. Kemudian kata para sahabat ini, mereka orang-orang kaya itu yuhajjun, berhaji. Mereka kemudian wayatamirun, mereka mampu berumrah. Sampai kemudian wayujahidun, mereka berjihad dengan harta bahkan dengan dirinya. Wayatasaddaqun, kembali diungkap mereka bersedekah dengan hartanya. Jamaah rahimakumullah, Nabi kembali memberikan hiburan yang besar. Ini menjadi teladan buat kita. Jangan sampai sabiqum bil khairat kita dengan harta tidak mampu, kita dengan jiwa untuk berjihad tidak mampu, apalagi fisik sudah mulai di atasnya 40. Itu karena kata para ulama, orang itu ada di puncak 40, dia seperti berada di puncak gunung. 40 itu berarti udah puncaknya 40, dan segera ketika nambah usia itu akan segera turun. Baik turunnya itu lambat atau mungkin cepat. Turun artinya kembali pada Allah dalam waktu yang agak lambat atau singkat. Jamaah rahimakumullah, kembali pada hadis ini, bagaimana para sahabat itu ingin juga termasuk orang yang sabiqum bil khairat. Dirinya pengen berjihad, pengen berhaji, pengen berumroh, tapi karena kendalanya adalah dari harta tadi. Sama dengan kebanyakan kita yang barangkali kendala umrohnya karena dari hartanya. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ketika Allah menginginkan orang itu diajak untuk berhaji dan berumroh, dimudahkan saja. Ada satu teman, Pak, hari ini masih tetap di Masjid At-Taqwa di Kelandasan itu. Beliau salah satu imam di sana, termasuk imam utama. Tidak mengira tahun ini beliau diajak haji oleh seseorang, termasuk orang yang belakangan berangkat dan duluan datang. Alhamdulillah berangkat dengan 9 orang, kalau nggak salah 1 miliar berapa katanya gitu untuk 9 orang itu. Belakangan berangkat, pulangnya duluan. Jamaah rahimakumullah, itulah ketika kemudian Allah mudahkan. Tidak serta-merta kemudian dengan harta harus dikumpulkan, bahkan tidak kebayang, tidak mendaftar haji, tidak mendaftar untuk buat paspor dan sebagainya. Tiba-tiba begitu dekat dengan waktu berangkat, bersiap ya, pekan depan kita berhaji. Ini kata beliau cerita. Jamaah rahimakumullah, semoga kita termasuk orang yang mendapati itu, atau termasuk orang yang mampu mengajak orang-orang itu berhaji atau berumrah. Karena kata Nabi SAW, berhaji dan berumrah adalah harta yang tidak akan pernah merugi. Allah akan balas jauh lebih banyak. Dan itu sangat dirasakan oleh orang-orang yang sudah berumrah berhaji. Lihat apakah ada yang kemudian dibuat menderita oleh Allah Subhanahu wa taala.
kecuali kalau memang dosanya terlalu berat dan belum terampuni. Itu maksudnya dibuat menderita sedikit biar nanti di akhirat tidak berat. Jamaah hadirin rahimakumullah. Kembali pada semangatnya para sahabat Nabi SAW untuk berada dalam kategori sabiqum bil khairat. Ini termasuk kategori ngiri yang dibolehkan. Jangan sampai ngiri dalam arti dalam dengan posisi hasad. Ingin harta yang dimiliki orang itu habis dari orang itu, jangan. Iri dalam arti ya Allah pengen juga seperti itu dalam kebaikan-kebaikan. Jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan. Kata Nabi SAW, ala ahadtukum bil amri in ahadtuhum bihi. Apakah kalian tidak menyadari bahwasanya ketika kalian melakukan satu hal ini, adraktum min sabaqakum, kalian akan termasuk orang yang sama seperti kalian sebutkan tadi. Dan bahkan walam yudrikum ahadan ba'dakum, kalau kalian lakukan amalan ini bisa jadi meninggalkan amalan orang yang kalian sebut tadi, yang bersedekah dengan harta, yang berhaji dengan harta, yang umrah dengan harta, kalian bisa mengungguli itu kalau kalian lakukan ini, kata Nabi SAW. Apa itu jamaah rahimakumullah? Kata Nabi begini, wat takbir halfa kulli salah salasun. Takbir setelah kalian sholat 33 kali, itu nilai pahalanya Pak sama dengan orang berhaji. Ini untuk memberikan hiburan besar untuk kita, terutama yang tidak langsung serta-merta bisa umroh ketika berkeinginan besar. Kita husukkan diri kita setelah sholat, kita baca 33 kali tasbih kita. Kata Nabi SAW, tusabbihuna wa tahmadun wa takbirun. Kalian bertasbih, kalian bertahmid, kalian bertakbir. Khalfa salat, setelah kalian salat. Khalfa kulli salatin salasan wa salasin, 33 kali. 33 kali tasbih kita subhanallah. Kemudian alhamdulillah, Allahu akbar. Ini yang kemudian setara dengan ibadah haji seseorang, terutama untuk haji hari ini Pak, sebagian kecil. Ketika nyampe Mekah itu bukan minta diselamatkan dari siksa atau sulitnya masa akhirat, justru nyampe ke sana bisa menempelkan badan atau tangan ke dinding Ka'bah, ya Allah minta duit ya Allah, ya Allah minta duit ya Allah. Ada yang begitu Pak. Waktu umroh kemarin ada ibu-ibu juga, karena videonya ini menyebar, ada yang tiktokan Pak di depan Ka'bah. Waktu umroh kemarin juga sebelum musim haji, ada yang main game Pak, jelas-jelas latar depannya itu Ka'bah bukan latar belakangnya. Apalagi yang begini Pak, kalau tasbih kita betul-betul kita baca, ya Allah aku nggak bisa haji, ya Allah aku nggak bisa umroh, tolong ya Allah nilaikan ini senilai dengan haji-haji mereka ya Allah, orang-orang kaya. Jamaah rahimakumullah, itu memberikan hiburan yang besar pada para sahabat kala itu. Harusnya ini juga jadi pelajaran buat kita. Bukan berarti kemudian kita cukupkan dengan itu saja kalau kemudian Allah memberikan kelonggaran. Jamaah hadirin rahimakumullah. Ternyata kemudian para sahabat itu mengadu pada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ternyata orang-orang kaya itu mendengar apa yang kau sampaikan kepada kami. Mereka juga melakukan bertasbih setelah sholat, kemudian bertahmid setelah sholat, bertakbir setelah sholat. Gimana ya Rasul kalau begini? Kata Nabi SAW di penghujung hadis itu mengatakan bahwasanya dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Enggak usah khawatir. Itu kelebihan orang yang memang punya kelebihan lain yang Allah berikan kepadanya. Enggak usah menyesali dengan itu. Tapi walaupun kita tidak berhaji, tidak berumroh, kan minimal kita tidak capek, nilai pahala kita sama dengan dia. Kalaupun ternyata dia juga melakukan yang sama dengan kita, ya itulah kelebihan. Sehingga kita punya derajat memang berbeda dari Allah. Bukan berarti kita dikecilkan. Wa fi kullin darajatin bima amilu. Memang kita akan mempunyai kelas tersendiri sesuai dengan amalan kita. Syukur-syukur nanti ada orang yang Allah gerakkan hatinya untuk mengajak kita berhaji atau berumrah. Jamaah hadirin rahimakumullah.
Barangkali sampai di sini, sebelum dilanjutkan lainnya ada yang mau diseringkan. Monggo Pak. Waktunya masih ada. Barangkali ada Pak, silakan. Tidak ada Pak? Enggak ada. Lanjut dulu. Baik jamaah rahimakumullah. Kita tinggal memilih mau kita patenkan diri kita di bagian yang mana. Kalau bagian yang terakhir sudah jelas banyak contohnya dari sahabat Nabi SAW melalui hadis-hadis tadi. Bagian yang kedua kita sengaja tidak panjangkan karena memang cukup orang itu mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Kadang makruh dikerjakan, mubah dikerjakan. Apalagi yang terakhir, yang pertama disebutkan dalam ayat itu, orang yang mendolimi dirinya sendiri, termasuk kategori dolim pada diri sendiri yang wajib dikerjakan, tapi yang haram juga banyak dikerjakan. Apalagi yang subhat atau mungkin yang makruh. Ya jamaah rahimakumullah. Kemudian sebenarnya di luar ayat itu ada kategori yang keempat. Kategori keempat ini adalah lebih dulu dari kategori dolimul nafsi. Ada orang itu sudah menyatakan dirinya beriman, tapi subhanallah kewajibannya itu enggak dikerjakan, justru maksiatnya lebih banyak Pak. Ini ada. Ada yang kewajibannya dikerjakan, tapi tidak mampu mengimbangi hal-hal yang dilarang, yang lebih unggul dari aktivitas kehidupannya. Padahal Nabi juga memberikan banyak keterangan. Justru biasanya orang-orang yang kemudian yang mesti berhati-hati terkait dengan harta, itu Nabi menyampaikan dalam sebuah hadis dalam riwayat Ibnu Majah di nomor hadisnya ke 2412. Kata Nabi SAW, man faraqar ruhul jasad. Siapa yang kemudian nanti jasad dan ruhnya itu terpisah, artinya meninggal dunia, bari min salasin, terlepas dirinya dari 3 hal, maka dia dakhalul jannah, masuk jannah. Apa yang 3-tiganya tadi? Kata Nabi SAW, yang pertama al-kibr, orang yang menjauhkan diri dari kesombongan. Sombong ini tidak hanya dimiliki orang yang berharta, Pak, tapi peluangnya orang berharta itu juga besar untuk mendapati itu ketika lalai memahami keimanannya terkait dengan harta. Orang berilmu, masya Allah, paling mudah digoda orang berilmu ketika lupa dengan ilmunya, Pak. Mampu baca Quran, kadang menjadikan orang lain yang terpatah-patah bacanya itu disepelekan. Kalau ini sampai ke bawah atau tidak diistighfarkan pada Allah, atau orang yang disepelekan tadi tidak meminta maaf kepada orang itu, sampai ke bawah dan belum dimaafkan, ini kan jadi petaka. Bisa baca Quran, bisa maknanya, bisa tafsirnya, bisa semuanya, mungkin termasuk albabul wurudnya, sampai memahami kenapa harokatnya begini, kenapa akhir ayatnya begini. Itu semuanya ketika didalami dengan dalam tafsir Quran yang sepenuhnya, orang itu merasa lebih baik dari orang lain. Masya Allah. Disinilah orang-orang berilmu itu diuji. Jangan sampai kita yang punya keilmuan, baik terkait dengan Al-Quran atau hal yang dunia yang nanti akan berbuah pahala di hadapan Allah, jangan kemudian kita merasa lebih baik dari orang itu sehingga menyepelekan orang lain. Kemudian yang kedua, ketika orang itu tidak ghulul. Ghulul ini suka berkhianat. Apa saja amanah yang diberikan dikhianati. Apa saja kepercayaan orang di belakang kemudian dilanggar. Tidak jauh-jauh, Pak. Pengurus apapun, kadang ketika ada kepentingannya, disitulah dia akan berkhianat. Tak peduli pengurus masjid, mohon maaf. Sebuah masjid dulu, ini aib buat kita sebenarnya, Pak. Makanya nggak kita sebutkan masjidnya di mana, pengurusnya di mana. Posisi beliau ini hari itu ketua. Sementara jamaah masjid itu kalau sholat Jumat khususnya itu penuh. Tapi setiap laporan infaknya itu tidak pernah lebih dari angka 500. Belakangan jamaahnya menghitung, kalau orang ini nyaluk 1000 saja dalam
setiap orangnya, atau ada yang mungkin 2.000 atau 5.000. Ini kalau saf penuh nggak mungkin cuma 500. Kenapa kemudian ada jamaah yang ikutan ketika dalam arti penelitian itu ditongkrongi ketika buka kotak infak? Ternyata lebih dari 1 juta dalam hari itu. Disinilah petaka itu datang, khianat itu muncul dan ketahuannya di situ. Kenapa selama ini laporannya nggak lebih dari 500? Semua pengurus-pengurus bertanya. Alhamdulillahnya beliau mengaku, mohon maaf, saya lalai sebagai pengurus, justru saya mementingkan diri saya sendiri. Uang-uang infak itu memang banyak dan terus terang saya yang memakainya. Kalau jamaah semuanya atau pengurus semuanya menginginkan untuk saya kembalikan, mungkin saya akan cicil. Tapi kata pengurus nggak usah dikembalikan, taubat saja sama Allah. Insya Allah jamaah mengikhlaskan. Ini Pak, kenapa? Uang masjid itu banyak Pak. Terbukti banyaknya setiap Jumat dibaca. Sekian juta, 30 juta, 80 juta, 100 juta ketika di rekening. Siapa yang pakai uang kita di rekening itu Pak? Mereka yang pengusaha-pengusaha besar. Apakah kaum muslimin? Belum tentu. Siapa yang kita modali di sana Pak? Itu uang kita, uang masjid mereka pakai. Pakai untuk biayai investasi bar, investasi judi, investasi macam-macam yang belum tentu arahnya halal. Kenapa kita titip di sana? Sementara akad kita itu akad apa? Bukan nggak boleh, silahkan. Cuman jangan hanya kemudian dibesarkan angkanya, lalu kemudian banyak yang mungkin terlalaikan dari itu. Sudah banyak beredar dan banyak kali kita tahu bagaimana masjid di Jogokarian itu luar biasanya. Setiap bulannya saldonya 0. Kenapa? Termanfaatkan semuanya. Kita hanya nyimpankan infak orang di rekening yang kemudian pahalanya tidak jalan. Hanya gara-gara kita simpan. Jamaah rahimakumullah, ini pelajaran buat kita semua sebenarnya. Apakah akan berjalan mendapatkan pahala ketika kemudian oleh pihak bank itu kemudian pinjam orang investasinya mungkin ke judi online dan lain sebagainya? Jemaah, jangan sampai kita menjadi orang yang mengantarkan orang itu berdosa karena uangnya berada di tempat yang tidak seharusnya, dimanfaatkan ke sesuatu yang tidak pada tempatnya. Kan mereka infak untuk kesejahteraan masjid, baik pada mungkin kalau masjid ini pakai muadzin khusus, muadzinnya lah dinaikkan ekonominya. Imamnya, udahlah imamnya dinaikkan ekonominya. Mungkin kalau butuh sarana, silahkan sarananya diperbaiki. Mungkin kalau ada jamaah datang, jangan kemudian ditulis, ya alhamdulillah sini nggak ada tulisannya, jangan tidur dalam masjid. Silahkan Pak, kasih kesempatan orang untuk istirahat, jangan dikunci. Ini ada orang yang jadi teladan buat kita, namanya Mbah Trimo. Orang Sleman. Terakhir beliau begitu kita mempelajari ayat ini kemudian termasuk orang yang berada posisi sabiqum bil khair dalam pandangan kita. Tapi beliau mengatakan saya masih belum ada apa-apanya. Masih banyak orang yang hartanya lebih banyak di jalan Allah. Beliau menginfakkan 12 unit SPBU kepada lembaga organisasi Muhammadiyah. Beliau termasuk orang yang kemudian menginfakkan 1 lembar cek senilai 10 miliar untuk Muhammadiyah. Di luar itu, kalau kita datang ke Masjid Al-Fatah, kalau tidak keliru Pak, nama Al-Fatah masjidnya, beliau itu ngatur-ngatur sandal Pak di belakang, di depan sana. Kalau ada orang datang, itu sandalnya diatur, ditanya dari mana, capek gak Mas, mau minum apa, beliau sediakan minum, kasih makan. Kalau ada yang tiduran di masjid, beliau bukan menghalangi, diambilkan bantal. Gak akan kita nyangka kalau itulah sebenarnya orang yang bangun masjid itu. Berapa masjidnya dibangun? 80 miliar Pak. Semuanya beliau katakan, ini gak seberapa karena masih banyak harta saya yang belum saya selesaikan di hadapan Allah. Dan masih banyak orang lain yang jauh lebih besar infaknya di jalan Allah. Kata beliau, jamaah rahimakumullah, karena pengen nanti kalau kembali, kata beliau, tidak berat hisab di hadapan Allah terkait dengan jamaah hadirin rahimakumullah. Kembali kepada ayat yang kita pelajari. Dan hadis itu, mukmin yang kuat lebih Allah cintai.
Kalau tidak ada kekuatan dari keimanan seseorang, imannya mungkin nipis-nipis saja, Pak. Untuk jadi sabiqum bil khairat itu berat. Untuk meninggalkan yang haram itu karena godaannya besar, kalau enggak karena keimanan yang kuat, berat, Pak. Bayangkan hari ini, hal yang haram itu terbentang luas di hadapan kita. Tapi karena kita tahu, maka kita tidak mengambil itu. Mau usaha, hari ini seakan-akan kalau tidak punya modal sendiri, pasti kita larinya ke pinjam. Itu mau usaha. Membuka warung kecil saja, kalau nggak punya, karena tetangga kadang tidak peduli, Pak pinjam uangnya, saya buka usaha kecil-kecilan. Daripada pinjam riba, saya mending pinjam di sini. Alhamdulillah kalau langsung direspon. Insya Allah kalau jamaah sini respon, Pak ya. Kalau ada yang pinjam, daripada saya pinjam riba, mending pinjam di sini. Insya Allah tidak ada ribanya dan akan paham kalau belum mampu bayar akan diberikan tangguh. Dan selama pinjaman itu belum terlunasi, kata Nabi, nilai pahala kalian adalah senilai yang pertama dari pinjaman tadi. Cuman kadang kita lalai dengan hadis-hadis ini, Pak. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau ada saudara kita, tetangga kita sepertinya agak kesulitan, mungkin tawari, Bu saya kasih pinjamannya, nggak pakai riba, juga waktunya dikembalikan kapan saja ketika kemudian ada keuntungannya, tapi tetap harus ada komitmen untuk mengembalikan. Jamaah rahimakumullah, kembali pada ayat dan hadis tadi, kalau orang ini tidak punya kekuatan dari keimanannya yang luar biasa, sulit bagi orang itu untuk meninggalkan yang haram. Sulit bagi seorang itu untuk istiqomah dalam semua kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan baginya. Jangankan untuk sholat berjamaah yang memang wajib bagi laki-laki itu jamaah di masjid. Kalau keimanannya begitu-begitu saja, mungkin milihnya jangankan yang gerimis seperti tadi, Pak. Tidak ada gerimis pun banyak orang yang kemudian tidak mau hadir untuk jamaah di masjid. Kenapa? Sholat sendiri kan juga masih bisa. Jamaah Allah, kalau kita membiasakan diri sholat sendirian di rumah atau berjamaah dengan keluarga di rumah, apakah Nabi pernah mencontohkan jamaah di rumah dengan istrinya? Walaupun sholat sendiri itu boleh ketika kemudian kondisi tidak memungkinkan kita berjamaah, mungkin lagi safar kemana dan tidak ada siapa-siapa, tidak ada masjid yang kita jumpai, itu masjid kita akan sholat sendirian di rumah. Jamaah hadirin rahimakumullah, menutup di kesempatan ini, kembali pada setiap yang Nabi sampaikan dari hadisnya tadi, baik tasbih kita yang bernilai sedekah, baik tasbih kita yang bernilai sebagaimana orang berhaji, keduanya bisa saja kita ambil sebagai sebuah langkah. Kalau kita termasuk orang fakir, orang miskin yang tidak mampu dengan harta dan sebagainya, maka jangan sampai kemudian kita lalai dari semuanya. Imam Ibnu Rajab mengatakan, kalau kalian tidak mampu menyamai pahalanya orang-orang dengan harta yang besar itu dimanfaatkan dalam kebaikan di jalan Allah, perbanyak istighfar kalian. Semoga istighfar kalian mampu menandingi pahala besar yang mereka borong di hadapan Allah. Terkait ini pula kemudian Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini menukil kalimatnya Ibnu Abbas. Kata beliau, murni kalimat Ibnu Abbas disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir hadis ayat ini, orang yang berada posisinya di kategori zalimul li nafsi, maka dia akan masuk surga Allah. Karena ingat, Allah titipkan Quran tapi dia lalai. Dia akan tetap masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika taubatnya diterima. Yang kedua, orang yang pertengahan tadi, kerjakan yang wajib, tinggalkan yang haram, tapi subhat dan makruh masih kadang dilaksanakan juga. Orang yang kedua ini, kata Ibnu Abbas, akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang ringan. Ini penutup buat kita, Pak. Kemudian yang sabiqum bil khairat yang ketiga tadi, ketika semua dikerjakan kebaikan-kebaikan yang dia punya kesempatan di kehidupannya, maka dia akan masuk surga Allah. Kata Ibnu Abbas, dialah orang masuk surga tanpa hisab. Pilih mana kita, Pak? Yang pertama, dengan syafaat Nabi kalau taubat kita diterima. Yang kedua, masuk surga Allah dengan hisab yang ringan. Seringan-ringannya hisab, Allahu a'lam seringan apa kira-kira hisab itu. Tapi sebisa mungkin, Pak, kalau kita punya kesempatan yang banyak, mari kita pilih yang ketiga.
yang terbaik. Apa itu? Masuk jannah Allah tanpa hisab. Masuklah lewat pintu aiman dengan golongan-golongan yang besar yang sama-sama masuk jannah Allah tanpa hisab. Ini barangkali jamaah rahimakumullah pelajaran pagi ini buat kita. Semoga kita mampu berlomba memacu diri kita dalam setiap kebaikan yang Allah berikan kesempatannya buat kita. Kalau berjamaah di masjid, semasih saf depan itu belum penuh berdesakan, isilah lebih dulu. Semasih harta kita ada untuk 1 tahun ke depan kita makan, 1 bulan ke depan masih bisa kita makan, infakkanlah sebagian. Kemudian tenaga kita yang masih ada kesempatan berinfak dengan tenaga, ayo dengan tenaga. Yang punya ilmu, manfaatkan ilmunya sebaik-baiknya. Gak usah merasa orang lain akan menyaingi kita kalau dalam hal bisnis. Kita kasih tahu dia cara bekerjanya begini, cara membuatnya begini. Kalau kita dalam yang produksi misalkan, kasih saja ilmunya. Tidak akan mengurangi nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ekonomi, kemudian rezeki Allah sudah tetapkan untuk masing-masing kita. Justru semakin kita berbagi, Allah tingkatkan itu, meluaskan itu. Jamaah rahimakumullah, sekali lagi inilah penutup, inilah pelajaran dari Al-Quran. Dan itulah tadi bagaimana semangatnya para sahabat berlomba dalam kebaikan. Untuk nanti ingin memilih masuk surga tanpa hisab ketika semua kebaikan-kebaikan dikerjakan. Aku qouli hadza astaghfiruhu subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf hilaf dan kurangnya, semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.